Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Teman-teman, pernah nggak sih kita memupuk namun kok tanaman kita bukannya nambah subur namun menjadi gosong seperti ini? Nah, ternyata ini banyak sekali faktor penyebabnya. Bisa dari overdosis atau salah pemupukan, waktu pemupukan, dan jenis pupuknya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas semua penyebab yang menyebabkan tanaman kita menjadi gosong waktu kita pupuk. Yuk, saksikan terus video kali ini, jangan di skip karena banyak sekali info yang akan kalian dapatkan sehingga kalian tidak salah langkah dalam memupuk tanaman Anda sehingga menjadi sehat dan subur. Tentunya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas penyebab gosongnya atau terbakarnya daun karena kesalahan dalam pemupukan. Ini di samping saya merupakan salah satu tanaman yang rusak karena salah pemupukan. Kesalahannya apa? Nanti akan saya jelaskan. Sebenarnya banyak sekali penyebab kesalahannya. Nah, biasanya daun yang rusak karena salah pemupukan, dia ciri-cirinya terbakar pada keseluruhan daun dan mayoritas dia akan rontok dan ketika sudah berwarna coklat seperti ini. Jadi lukanya seperti tersengat matahari. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian apa saja sih penyebab kita kok bisa menyebabkan tanaman itu menjadi gosong ketika kita pupuk? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan. Pertama, yaitu yang paling sering kita alami, kita salah waktu pemupukan. Nah, apa saja waktunya? Ada siang, malam, atau sore hari? Jadi saya akan jawab. Yang kedua yaitu overdosis. Yang ketiga kita salah pupukan. Yang keempat yaitu teknik pemupukannya. Nah, ini harus kita cermati satu persatu sehingga kita tidak salah dalam melakukan pemupukan. Seperti itu teman-teman. Nah, yang sekarang saya akan jawab yang pertama, waktu pemupukan. Nah, jadi waktu pemupukan ini sangat penting sekali dalam kita memupuk tanaman. Contohnya kenapa? Kalau kita salah memupuk, otomatis nanti tanaman ini tidak menyerap pupuk ini secara maksimal. Nah, menurut saya pemupukan yang baik itu pada sore hari. Kenapa? Pupuk itu bersifat panas sifatnya ya. Jadi ketika kita memupuk sore, nanti akan terserap pada malam harinya apabila malam hari itu ada hujan ataupun kita siram di malam harinya itu. Nah, namun apabila tidak hujan, biasanya pupuk itu akan terkena embun sehingga dia mulai luntur atau mulai melembek pupuknya, kemudian paginya bisa kita siram. Nah, kenapa tidak pagi atau siang? Nah, kalau pagi sebenarnya pagi sekalian itu nggak masalah sebelum matahari terbit. Nah, kalau siang otomatis ketika kita pupuk siang panas, kemudian terkena sinar matahari dan pupuk itu bersifat panas juga. Ujung-ujungnya apa? Akar itu akan mudah rusak karena panasnya akar itu apabila itu terkena akar langsung. Nah, kemudian apabila sampai pupuk itu menguap ke atas, otomatis akan mengenai daun dan daun itu akan gosong seperti yang kita lihat di samping saya ini. Seperti itu. Kenapa saya menyarankan sore? Karena untuk menghindari panasnya pupuk yang bertemu langsung dengan panasnya sinar matahari. Seperti itu teman-teman. Jadi kita usahakan jangan memupuk pada siang hari, tengah-tengah siang hari bolong. Itu sangat berbahaya sekali pada tanaman kita. Otomatis tanaman kita akan gosong karena panasnya pupuk itu. Kemudian yang kedua yaitu overdosis. Nah, di sini mungkin yang banyak sekali kita jumpai pada tanaman kita yaitu overdosis. Apa itu overdosis? Overdosis itu kelebihan pupuk yang kita berikan kepada tanaman kita sehingga dosisnya tidak sesuai pada umurnya. Nah, dosis itu harus kita sesuaikan juga pada umurnya. Biasanya saya menggunakan umur pada tanaman alpukat, durian, mangga, dan yang lain-lain. Untuk di bawah umur 1-6 bulan itu saya menggunakan 2 gram per tanaman yang saya aplikasikan 2 minggu sekali. Nah, untuk yang sudah sampai 6 bulan sampai 1 tahun, biasanya saya tingkatkan lagi menjadi 5 gram. Dan untuk yang di atas 1 tahun, kalau di dalam polybag itu bisa menggunakan 25 gram sampai 50 gram per tanaman, per pokok tanaman. Itu untuk jenis pupuk mutiara 16-16 atau yang 15-15 itu sama saja. Jadi
dosis pupuk untuk tanaman itu akan selalu bertambah jumlahnya atau dosisnya sesuai bertambahnya juga umur tanaman kita. Semakin tua tanaman itu membutuhkan dosis yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi kita akan selalu bertambah setiap interval waktu pemupukan. Untuk selang berapa kali interval itu akan selalu bertambah, tidak sama pada sebelumnya. Nah, itu kenapa kita harus cermat dalam mencari dosis terbaik pada tanaman kita. Seperti itu teman-teman. Jadi kita jangan sampai kebanyakan dosisnya, jangan juga kedikitan. Kalau kedikitan dia tidak merespon dari pupuk yang kita berikan. Akan sudah kita pupuk namun kok tidak ada perubahan, nah itu karena dosisnya kurang. Kalau kebanyakan tanaman gosong atau rusak juga, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu jenis. Kita harus tahu juga jenis pupuk yang kita gunakan. Nah, karena setiap jenis itu akan berbeda-beda cara penyerapannya, cara kerjanya, dan efeknya itu akan berbeda-beda. Nah, karena di sini ketika kita pupuk kita harus semuanya tepat semua, tepat dosis iya, tepat waktu iya, kemudian tepat jenis pupuk itu juga iya juga, itu sangat penting. Nah, di sini kita harus cermat dalam memilih pupuk dan kita menentukan bagaimana cara kerja pupuk itu sehingga kita memberinya akan sesuai pada kebutuhan tanaman itu. Nah, untuk pupuk itu bisa kita lihat kandungannya biasanya pada balik kemasan itu ada kandungan yang tertera pada pupuk itu seperti di sini. Nah, pada belakang kemasan itu akan tertera. Nah, pada umumnya kita apabila memupuk pada pupuk yang mempunyai kadar N atau nitrogen yang tinggi itu sebaiknya harus kita siram langsung. Kenapa demikian? Karena nitrogen itu sifatnya itu higroskopis atau mudah menguap ke atas. Nah, ketika dia menguap ke atas itu akan menyebabkan mengenai daun atau dahan tanaman itu yang menyebabkan gosong. Nah, biasanya pupuk yang mengandung nitrogen tinggi itu seperti urea, pupuk cantik, itu biasanya dia mengandung nitrogen yang tinggi sehingga itu biasanya langsung kita siram sedemikian rupa. Nah, makanya kalau kita memupuk pada sore hari itu kita malam yang terkena embun lembek, paginya harus kita siram. Kenapa demikian? Ya karena agar pupuk itu tidak menguap ke atas. Nah, terus tujuan kita menyiram juga sebenarnya tidak hanya menguap saja. Nah, karena apabila pupuk itu menguap itu tidak hanya membaik gosong saja, namun pupuk itu tidak jadi terserap oleh tanaman karena dia akan kembali lagi ke udara, karena sifat nitrogen itu diambil dari udara dan dikristalkan dalam bentuk pupuk ini, sehingga ketika dia bereaksi dalam udara lagi dia akan terbang atau menguap ke udara lagi, seperti itu teman-teman. Jadi nitrogen itu bersifat gas. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu cara pemupukan. Nah, cara pemupukan ini harus kita sesuaikan juga dengan jenis pupuknya agar tidak salah ya teman-teman. Ya, jadi saya akan mempraktekkan bagaimana kita memupuk yang benar dan yang baik dari berbagai cara atau metode pemupukan. Nah, ini kan saya coba terangkan. Yuk, sekarang saya akan coba praktekkan dari mulai pemupukan yang salah. Pemupukan yang salah itu kita memupuk ketika di dekat sekali dengan batang seperti ini. Nah, ketika di dekat batang, yang perlu teman-teman ketahui, pupuk ini bersifat pekat sekali atau konsentrasi yang tinggi. Ketika dia konsentrasi yang tinggi akan menempel pada batang seperti ini, pupuk ini sudah mulai mencair, maka yang terjadi adalah potensial air yang ada di dalam pupuk ini jauh lebih kecil daripada potensial air yang ada di batang. Otomatis nanti air yang ada di batang itu akan dia terdifusi keluar untuk menuju ke pupuk itu yang bisa menyebabkan tanaman ini menjadi busuk atau menjadi dia kering dan mati. Nah, seperti itu. Jadi sel-sel di dekat batang ini bisa mati apabila terjadi koneksi antara pupuk dan batang itu. Nah, itu pemupukan yang salah. Nah, kemudian kita akan coba pemupukan yang benar untuk ketiga jenis pemupukan. Nah, yang pertama itu bisa kita tabur di sekeliling pupuk itu dari radius yang kita butuhkan. Nah, yang penting tidak mendekat pada batang seperti itu. Ini cara yang sering kita lakukan seperti ini. Kemudian ada lagi cara yang lebih simpel lagi, yaitu kita membuat lubang tanam pada pupuk sebelah bagian saja atau kedua bagian, itu terserah. Nah, itu bisa kita pupukkan seperti ini, masukkan dan masukkan seperti ini. Itu kita timbun lagi. Nah, ini cara yang ini itu untuk mengurangi penguapan juga pupuk ke atas karena dia tertimbun oleh media tanah seperti itu. Kemudian ada lagi cara yang biasanya
kalau orang yang memupuk cepat itu bisa menggunakan teknik tabur. Teknik tabur itu kita taburkan di seluruh permukaan seperti ini. Nah, itu dia akan merata pada seluruh permukaannya. Namun kalau kita taburkan demikian, nanti dia pupuk ini akan terpancar ke segala arah seperti ini. Ini nggak masalah, karena walaupun ada pupuk yang menempel batang itu hanya sedikit, tidak seperti ini. Itu mayoritas menempel pada batang semua. Nah, ini yang biasanya paling sering digunakan orang seperti ini kalau untuk pemupukan skala banyak. Nah, itu seperti ini. Ada lagi yang membuat, saya ambil lagi bibitnya, membuat ring berbentuk ring yang digali pada seluruh pinggiran tanaman. Kemudian pupuk ini dikelilingkan, memutar juga, namun ditimbun lagi seperti ini. Nah, ini juga nggak masalah, ini akan bagus juga untuk mengurangi penguapan pupuk. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, cara pemupukan yang baik dan benar. Nah, ini yang lebih baiknya apabila kita menggunakan pupuk yang seperti ini dan seperti ini, itu harus kita siram apabila tidak turun hujan untuk memudahkan penyerapan pupuk ini ke tepi tanaman dan untuk mengurangi penguapan yang ke atas juga, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa tepat dalam memupuk tanaman kita, yaitu tepat dosis, tepat waktu, dan tepat jenis pupuknya. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang belum jelas tentang cara-cara pemupukan yang baik dan benar sehingga tanaman kita tidak rusak dan tidak gosong, nanti bisa ditanyakan lewat kolom komentar, akan saya jawab satu persatu. Seperti itu teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.